Jadi kita bertemu di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Kodenya adalah KSF 1411 ya. Untuk semester 4 tahun akademik 2020-2021. SKS-nya adalah 2 teori, kemudian 1 praktikum. Pengajarnya itu saya sendiri ya. Jadi single fighter untuk mata kuliah ini. Nah, apa sih yang dipelajari pada mata kuliah Desain Analisis Algoritma ini? Mata kuliah ini mempelajari konsep serta teknik untuk menganalisa kompleksitas waktu dan memori algoritma. Ya. Kemudian mata kuliah ini juga mempelajari teknik mendesain algoritma yang efisien menggunakan beberapa jenis strategi desain algoritma. Jadi di sini kita belajar untuk menganalisis kompleksitas waktu atau efisiensi waktu dan memori algoritma. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, itu kadang kita memiliki algoritma yang berbeda-beda. Ya. Contohnya apa? Contohnya untuk sorting. Untuk sorting. Tujuan akhirnya kan sama ya, untuk mengurutkan data. Ya. Namun untuk algoritma melakukan sorting itu kan ada banyak, macam-macam. Dan logikanya berbeda-beda ya. Ada quick sort, ada bubble sort, ada selection sort, ada merge sort, dan lain-lain. Jadi ada banyak. Masing-masing algoritma itu logikanya berbeda-beda. Namun hasil akhirnya itu sama. Ya. Nah, masalahnya meskipun berbeda-beda, itu ternyata efisiensi waktu dan efisiensi memori untuk setiap algoritma itu juga nggak sama. Mungkin Anda pernah melihat animasi, ya, animasi yang menunjukkan batang, ya, bar gitu. Jadi ada yang pendek, ada yang tinggi barnya dalam kondisi acak. Kemudian bar tersebut atau batang-batang tersebut itu di sorting atau diurutkan menggunakan beberapa algoritma sekaligus, ya. Jadi bersama-sama dan ada animasinya, ya. Dan Anda lihat ternyata apa ya, kecepatannya itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Jadi ada yang juara 1, ada yang juara 2, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya, bisa menggunakan algoritma yang macam-macam, logikanya beda-beda. Namun efisiensi waktunya setiap algoritma itu juga berbeda-beda, nggak sama. Nah, di sini kita akan belajar menganalisa efisiensi waktu dan efisiensi memori setiap algoritma, ya. Nah, itu ya. Jadi di mata kuliah ini kita belajar menganalisa ya berbagai jenis algoritma, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat, ya, mana yang memorinya butuh lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Hal kedua yang kita pelajari di mata kuliah ini ialah apa? Teknik mendesain algoritma yang efisien menggunakan beberapa jenis strategi desain algoritma. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan masalah tertentu, itu ada beberapa jenis strategi desainnya. Contoh, ada yang paling sederhana, brute force. Ya, kemudian ada decrease and conquer. Ada merge, ada decrease by one, ada dynamic programming. Nah, itu beberapa jenis strategi, bukan algoritma, tapi strateginya. Atau pola pikir penyelesaian masalah. Ya. Ibaratnya manusia ya, kalau menghadapi masalah, itu kan beda-beda pola pikirnya. Ada yang melawan dengan frontal, ada yang pasif, ada yang larinya. Sama juga kalau untuk mendesain algoritma, itu ada beberapa pola pikir ya, yang sudah saya sebutkan, brute force, decrease and conquer, kemudian dynamic programming dan lain-lain. Nah, masing-masing strategi desain itu ya
bisa diterapkan pada satu masalah dan menghasilkan output algoritma yang berbeda-beda. Jadi kalau pakai pola pikir brute force itu contoh algoritmanya seperti ini. Kalau dynamic programming contoh algoritmanya seperti ini. Ya. Decrease and conquer seperti ini. Algoritmanya itu outputnya beda-beda. Algoritma yang terbentuk itu berbeda-beda. Namun apa? Bisa menyelesaikan sama-sama bisa menyelesaikan masalah. Outputnya sama ya. Hasil dari algoritmanya sama. Namun, nah ini lagi efisiensinya bisa berbeda-beda ya. Nah, kita nanti juga akan belajar untuk apa? Mempelajari masing-masing strategi desain. Seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki yang pertama, mampu menganalisa kompleksitas waktu dan memori algoritma non-rekursif. Jadi algoritma itu kan ada yang rekursif, ya, ada yang iteratif. Iteratif itu pakai loop, ya. Jadi salah satu dari capaian pembelajaran bisa menganalisa kompleksitas waktu dan memori algoritma yang non-rekursif, ya. Terus yang kedua, mampu menganalisa kompleksitas waktu dan memori algoritma rekursif. Jadi ini nanti kita akan belajar dua hal tersebut ya. Cara analisisnya berbeda. Ya. Dan perangkat matematika yang digunakan untuk menganalisisnya itu juga berbeda. Kemudian mampu menentukan kelas algoritma, kompleksitas algoritma. Mungkin Anda pernah membaca ya, algoritma ini waktunya ada di ON, ada di theta n kuadrat, ada di omega n log n. Nah, itu namanya kelas algoritma, ya kelas kompleksitas waktu. Kita juga akan belajar itu. Kemudian yang terakhir kita juga capaian pembelajarannya yang diharapkan adalah mampu merancang algoritma yang efisien menggunakan strategi algoritma tertentu. Jadi misalnya ada permasalahan A, Anda berusaha menyusun algoritma untuk menyelesaikan itu, misalnya pakai pola pikir atau strategi dynamic programming, bagaimana output atau bentuk logikanya. Kalau misalnya diselesaikan pakai brute force, bagaimana bentuk logikanya, seperti itu. Ya. Kemudian bahan kajian, ya, yang pertama yaitu tentang pseudocode. Nah, jadi pseudocode ini merupakan cara menuliskan kode yang bebas bahasa. Jadi bisa dimengerti oleh orang yang belajar bahasa apapun ya. Kemudian yang kedua baris deret ya. Nah, ini merupakan perangkat untuk menganalisa algoritma yang non rekursif, yang iteratif ya. Nah, ini mungkin sudah Anda dapatkan ya di matematika diskrit. Mungkin Anda dulu waktu matematika diskrit bertanya-tanya, buat apa sih saya belajar kayak gini? Ternyata memang ada manfaatnya. Ya. Terus 3, analisa algoritma non-rekursif. Maaf, yang 4, fungsi rekursif. Kemudian recurrent relation. Nah, recurrent relation ini juga sudah Anda pelajari ya di matematika diskrit. Ya. Kemudian belajar analisa algoritma rekursif. Kemudian asymptotic notation, yang big O, big theta, big omega. Kemudian yang terakhir, Anda belajar strategi desain algoritma. Ya, jadi untuk penyelesaian masalah, pemecahan masalah, kalau menggunakan strategi A, bagaimana bentuk algoritmanya. Strategi B, bagaimana bentuk algoritmanya. Seperti itu. Kemudian buku referensi yang saya gunakan itu karangannya Anani Levitin tahun 2012. Kalau Anda menggunakan tahun yang lebih baru, nggak apa-apa, silakan ya. Bukunya di internet itu ada, di Tokopedia juga ada ya. Introduction to the Design and Analysis of Algorithm. Ya, Pearson. Nah, itu referensinya. Oke, sampai di sini mungkin mengenai gambaran materi singkat ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Untuk penilaian, ya,
Nah, ada beberapa poin penilaian. Yang pertama tugas, kemudian kuis. Kuis ini 2 kali ya. Kemudian ujian akhir project. Jadi ada project. Ya. Tugas 30%, kuis 40%, project 30% totalnya 100%. Kemudian juga ada komponen nilai yang sifatnya tambahan, yaitu bonus keaktifan di kelas. Kalau Anda misalnya jawab atau bertanya pada saat sesi Zoom, maka saya catat. Mahasiswa yang bertanya atau menjawab saya catat. Ya. Di akhir semester akan saya rekap, ya, akan saya rekap, kemudian hasilnya dikonversi ke nilai untuk ditambahkan ya. Jadi sebagai poin tambahan, ya, sebagai poin tambahan di nilai akhir Anda. Karena itu gunakanlah sesi Zoom, manfaatkanlah ya sesi Zoom ini untuk apa? Mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ya. Dengan bertanya atau menjawab. Kalau salah bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita masih sama-sama belajar. Anda bertanya, menjawab meskipun salah, saya catat juga. Jadi jangan rela kehilangan paket data tanpa mendapatkan poin. Ya. Kemudian jadwal perkuliahan, aturan lain ya, maaf saya keliru meletakkan. Aturan lain yang pertama untuk presensi. Presensi itu minimal 75% ya, dari tatap muka dan praktikum. Jadi kalau kurang itu nilainya tidak bisa dientrikan oleh dosen. Ya, jadi Anda ini harus memenuhi presensi ini agar nilainya bisa dientrikan. Saya sendiri ya selalu mengentrikan semua mahasiswa, tapi sistemnya yang menolak kalau presensinya tidak memenuhi. Ya. Kemudian mahasiswa melakukan presensi secara online melalui sister. Nah, presensi itu merupakan tanggung jawab dari mahasiswa, bukan dosen. Ya, jadi Anda ya presensi sendiri, gitu, bukan dipresensikan dosennya. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya misalnya lupa, tidak absen atau ada lain hal? Nah, itu untuk kasus mahasiswa yang tidak presensi itu ada 2 sebabnya ya. Jadi ada yang saya golongkan sebabnya sebab lemah, ada yang sebabnya kuat. Ya. Untuk yang sebab lemah, nah itu contohnya apa? Lupa, ketiduran, HP rusak, listrik mati, koneksi buruk, dan sejenisnya. Ya, itu sebab yang lemah menurut saya. Kalau lupa sama ketiduran ya jelas lemah ya. Lupa HP rusak kok masuk sebab lemah. Listrik mati juga kenapa kok sebab lemah. Nah itu untuk HP rusak, listrik mati, koneksi buruk, saya tidak tahu apakah alasan Anda tersebut benar atau tidak benar. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa mengajukan alasan listrik mati, koneksi buruk, benar apa enggak ini? Saya kan nggak tahu. Pernah ada mahasiswa mengajukan alasan HP rusak. Ya. HP-nya rusak, Pak. Nah, kuliahnya misalnya hari Senin pagi, hari Senin sore dia menghubungi saya. Pak, maaf, saya tadi tidak bisa absen karena HP rusak. Loh, kamu menghubungi saya ini lewat apa? HP-nya rusak, tapi bisa menghubungi saya lewat WA. Nah, ini kan membuat saya bertanya-tanya, ya, apakah beneran atau enggak, gitu. Karena itu alasan-alasan tersebut, HP rusak, listrik mati, koneksi buruk, masih saya masukkan ke alasan yang lemah. Ya. Syarat mahasiswa harus membuat resume materi perkuliahan ditulis tangan, minimal 2 halaman folio bergaris. Jadi Anda boleh melakukan pemutihan. Ya. Kalau untuk alasan lemah, ada syaratnya, Anda bikin resume materinya pada saat Anda nggak masuk tadi tersebut, ya, ditulis tangan. Ya. Minimal 2 halaman folio bergaris. Ya. Dikumpulkan ke dosen yang mengisi materi kuliah paling lambat H+1 setelah kegiatan perkuliahan.
Jadi misalnya Anda hari Kamis nggak masuk, minggu depan misalnya. Bukan nggak masuk ya, nggak absen. Lupa. Boleh pemutihan ya. Ada syaratnya yaitu apa? Membuat resume. Ya. Ditulis tangan, di kertas halaman folio bergaris, 2 halaman, Anda scan, konversi ke PDF. Jangan lupa dikasih tanda tangan, nama, NIM, dikirim ke saya. Ya. Dan maksimal H+1 hari Jumatnya. Nah, untuk hal tersebut saya memberi persetujuan. Ya. Di luar itu ya enggak mau saya. Misalnya lupa, tapi di akhir semester Anda baru minta, ya nggak boleh melebihi. Ya, lebih waktu. Pokok maksimalnya H+1. Ya. Kemudian, bagaimana kalau sebabnya kuat? Jadi ada mahasiswa yang misalnya, naudzubillah ya, ini kan masa pandemi, semoga kita semua tetap sehat ya, nggak kena COVID. Namun ini contoh saja, misalnya ada yang kena COVID, masuk rumah sakit 3 minggu di rumah sakit, masih belum bisa, baru bisa keluar. Nah, selama di rumah sakit dia nggak bisa absen, melakukan kegiatan perkuliahan, nggak bisa. Nah itu oke. Ya, Anda setelah pulih, kemudian setelah aktif lagi, langsung menghubungi saya. Ya, jadi Anda nyampaikan, ya ditunjukkan juga buktinya kan, pasti ada surat menyuratnya kan ya. Pak, saya ini Pak kemarin kena COVID. Nah, ini buktinya. Oke, akan saya setujui tanpa resume. Karena itu memang sebabnya apa? Kuat ya, bisa dipertanggungjawabkan kalau seperti itu. Nah, kan karena untuk kasus seperti itu saya bisa ngasih ya. Tapi ya jangan diundur-undur di akhir semester. Misalnya Anda nggak bisa ikut berkuliahnya minggu ke-1 sampai ke-4 ya. Terus nggak diurus-urus, diurusnya setelah kena presensi di akhir. Ya nggak boleh ya. Tetap setelah Anda aktif segera menghubungi saya. Zaman sekarang kan gampang ya menghubungi dosen itu kan. Ada WA, ada medsos. Seperti itu ya. Kemudian meminta pemutihan di luar poin dan melebihi batas waktu yang telah dijelaskan tidak diperbolehkan. Ya. Oke, sepertinya ada yang bertanya. Ada yang bertanya, Dewangga, jika lupa melakukan absensi pada saat kuis, apa harus melakukan ketika melakukan pemutihan, apakah harus izin? Oke. Pada saat kuis, kalau kuis itu kan Anda mengumpulkan hasil pekerjaan Anda ya, itu ada buktinya. Kalau ada buktinya, itu nggak perlu, Anda nggak perlu apa namanya ini melakukan bikin resume ya. Tapi tetap minta pemutihan gitu ya. Jadi kan kuis itu kan bisa saya lihat siapa saja yang ikut ya. Mungkin karena terlalu fokus pada ujiannya lupa melakukan presensi. Nah itu oke, nggak masalah ya. Anda minta izin saja. Soalnya kan syarat dari pemutihan itu kan izin dari dosen. Biasanya dari tampilan capture WA-nya, persetujuan dari dosen. Nah, untuk kasus seperti itu oke, nggak apa-apa, nggak usah bikin resume ya. Termasuk kalau sistemnya error, ya. Kalau sistemnya error. Jadi kemarin-kemarin itu masih ada yang bikin session nggak bisa, absen pakai MMP nggak bisa, terus absen menggunakan QR code juga nggak bisa. Nah itu oke, saya putihkan. Bahkan kalau error kayak gitu ya saya putihkan satu kelas semua sudah. Ya. Oke, seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oke, kita lanjut kecurangan akademik ya. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik pada kuis atau ujian mendapatkan nilai akhir maksimal D. Ya, jadi kalau zaman pandemi gini kuliah online agak sulit ya. Nah, Anda bisa, namun kadang-kadang pada kondisi tertentu saya bisa yakin bahwa mahasiswa melakukan kecurangan akademik ya. Jadi kalau ujian online gini kan ya repot juga.
Anda bisa bikin grup pada saat ujian, terus diskusi gitu, ya kan bisa. Tapi ada kasus di mana dosen bisa yakin bahwa mahasiswa A itu melakukan kecurangan akademik. Apa contohnya? Gini, misalnya pada saat ujian, saya biasanya kan membuat beberapa versi soal. Ya, misalnya soal 1 sampai soal 5 versinya. Nah, kemudian diacak di random di MMP. Nah, ada mahasiswa, misalnya Budi gitu, dapat soal versi 3. Nah, itu tercatat di MMP ya. Dia hanya dapat versi 3 aja. Versi 1, 2 mestinya dia nggak bisa ngakses. Ya. Ternyata setelah saya koreksi, loh, ini Budi mendapatkan versi 3, tapi kok ngerjakannya versi 5. Nah, itu kan jelas-jelas curang ya. Karena dia dapat versi 3, malah ngerjakan yang versi 5. Seperti itu. Ya, dapat dari mana dia? Pasti dari temannya. Karena lewat akunnya nggak bakalan bisa dapat yang versi 5 itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengumpulan tugas ya. Keterlambatan pengumpulan tugas atau laporan praktikum mendapatkan potongan nilai 20% per hari. Ya. Potongan nilai maksimum 60%. Keterlambatan karena sebab yang kuat, misalnya sakit, tidak terkena potongan nilai. Ya. Jadi Anda kalau misalnya tugasnya dikumpulkan tanggal 15, ya kumpulkan tanggal 15. Kalau tepat waktu Anda mendapatkan nilai full. Ya. Kalau nggak tepat waktu bagaimana? Tetap saya terima. Tapi ada penaltinya. Sehari 20%. Jadi telat sehari 20%, 2 hari 40%, 3 hari 60%. Ya. 1 bulan juga 60%. Jadi maksimalnya penalti 60%. Biar Anda nggak putus asa. Ya. Nah, tetap dikumpulkan aja meskipun telat lama. Keterlambatan karena sebab yang kuat, misalnya sakit, ya tidak terkena potongan nilai ya. Jadi misalnya seperti kasus Anda kena COVID tadi misalnya ya, itu hanya perumpamaan. Semoga kita semua nggak kena penyakit seperti itu ya. Nah itu nggak saya potong nilainya ya. Anda menghubungi saya aja Pak, maaf saya terlambat mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugas karena Pak saya dirawat di rumah sakit. Nah, itu nggak masalah. Kemudian ujian susulan. Ujian susulan diperkenankan dengan alasan yang bisa diterima, disertai bukti, alasan berpengaruh ke nilai. Jadi kalau Anda nggak mengikuti ujian karena satu atau lain hal, boleh Anda minta susulannya. Tapi untuk nilainya, tunggu dulu, saya cek alasannya apa. Kalau alasannya kuat, nggak masalah, saya kasih nilai full. Tapi kalau alasannya kurang kuat, ya ketiduran Pak, saya sibuk dengan organisasi. Nah, itu saya tidak bisa memberi nilai full seperti itu ya. Bahkan bisa saya potong banyak. Dipotong 75%, sisa 25% misalnya. Kenapa? Kalau saya samakan kan nggak adil. Anda bisa nanya dulu kan teman Anda soalnya seperti apa. Kan gitu. Kemudian tidak ada ujian ulang atau tugas tambahan untuk perbaikan nilai. Nah, kadang-kadang di akhir semester ada mahasiswa yang menghubungi saya, Pak, saya nilainya kok dapat C, Pak. Saya minta ini, Pak, ujian ulang atau tugas tambahan. Untuk kasus seperti itu, saya tidak bisa memberi. Ya, kenapa? Karena kalau saya beri ya tidak adil kan dengan teman-temannya yang lain. Ya. Bagaimana kalau Anda ingin nilai bagus tapi nggak begitu pinter? Ada solusinya. Apa? Bonus keaktifan. Nah, silakan dimaksimalkan di sana. Kan sudah ada jalannya. Ya kan? Anda setiap sesi online, rajin nanya, rajin jawab. Meskipun keliru nggak apa-apa. Nah, itu bisa menambah poin Anda. Ya. Di semester kemarin ada loh mahasiswa yang sampai awalnya B bisa jadi A. Karena dia sangat rajin. Bonus keaktifannya itu banyak di satu semester. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan menggunakan sesi Zoom ini untuk menambah
ininya. Menambah poin Anda ya, poin tambahan. Bagaimana dengan mahasiswa yang terancam DO? Saya bisa bantu ya. Saya juga punya peri kemanusiaan. Tapi ada tapinya, yaitu mahasiswa tersebut harus menunjukkan kesungguhannya atau kemauannya menjalani kegiatan perkuliahan ya. Jadi kuliah diikuti, praktikum, tugas dikumpulkan, ujian diikuti. Kalau sudah lengkap, ternyata dia nilainya nggak lulus, saya bisa bantu. Bahkan bisa bantu banyak. Ya. Namun kalau mahasiswanya sudah dalam kondisi terancam DO, tapi nggak pernah ikut sesi Zoom, nggak mengumpulkan tugas, nggak mengumpulkan laporan praktikum, di akhir semester nggak lulus, terus Pak, saya minta tolong Pak, saya kalau nggak lulus, saya kena DO gitu. Wah, ya itu bukan tanggung jawabnya dosen, itu kan tanggung jawabnya mahasiswanya sendiri. Kenapa kok nggak pernah ikut kuliah, nggak pernah mengumpulkan tugas, seperti itu ya. Oke, mengenai peraturan kuliahnya ada yang ditanyakan, silakan. Oh ya, saya butuh bantuan 2 mahasiswa ya untuk menjadi ketua kelas dan wakil. Ya. Siapa yang bersedia membantu? Silakan. Silakan mengajukan diri. Saya butuh ini ya perwakilan. Soalnya apa? Kadang-kadang kan saya butuh diskusi. Ya. Misalnya kapan tugas dikumpulkan atau kapan ujiannya. Oke, sudah ada yang bersedia. Oh, ada 3 orang. Saya ambil 2 yang paling awal ya. Agnia sama Reka. Ya. Jadi mohon maaf yang Aziza, keduluan Agnia sama Reka. Oke, untuk Agnia sama Reka, saya minta tolong habis sesi online ini, silakan menjapri saya, ya, WA. Nanti saya masukkan ke grup pengurus kelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk yang lain, silakan. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini rencana perkuliahan per minggu ya. Jadi ada tatap muka, ada praktikum. Untuk desain analisis algoritma, nah ini praktikumnya tidak dibantu asisten. Saya handle sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengisi materi praktikum itu dengan tatap muka karena urut-urutan materinya tidak memungkinkan dibuat kaku ya. DAA ini 60%-nya itu atau hampir 70%-nya itu isinya matematika. Ya. Nah, kalau matematika yang mau dipraktikumkan apa? Kan gitu. Sehingga kadang-kadang untuk jam praktikum itu saya isi dengan materi. Ya. Terus kalau ada modul praktikum itu saya berikan dalam bentuk tugas. Ya, jadi contoh ya di minggu kedua. Nah, ini sebenarnya ya praktikum, tapi saya benturkan dalam bentuk tugas. Ya. Nah, untuk tugas, nah itu tidak ada sesi online-nya. Anda mengerjakan tugas, terus mengumpulkan di assignment yang sudah saya sediakan. Waktunya juga sudah ditentukan. Contoh latihan. Nah, ini sebenarnya bentuk praktikum ya. Nah, bentuk praktikum, tapi ini ya, saya berikan dalam bentuk tugas. Nah, itu nggak ada sesi online-nya. Hanya dalam bentuk apa? Tugas Anda kerjakan, nanti Anda upload. Seperti itu. Ya. Jadi memang untuk desain analisis algoritma, untuk praktikumnya itu tidak dalam bentuk praktikum kayak pemrograman. Karena apa? Karena memang materinya bukan pemrograman. Materinya itu isinya ya 70-80% matematika. Kalau matematika apa? Masa coding gitu? Kan malah nggak cocok. Ya. Jadi bentuk praktikumnya adalah tugas dan materinya dan jamnya tidak selalu di jam praktikum.
praktikum ya. Bisa saya letakkan di jam tatap muka, bisa saya letakkan di jam praktikum. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ada? Nah, ini saya mau berbagi tips dan trik ya, agar bisa menguasai materi DAA dengan baik ya. Juga mungkin bermanfaat untuk kuliah lain. Ya. Jadi DAA, Desain Analisis Algoritma, ini bukan materi yang hafalan, tapi materi pemahaman. Jadi Anda jangan menghafal. Salah satu karakter dari materi yang pemahaman ialah tidak bisa belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Misalnya besok ujian Anda baru belajar sekarang, ya nggak bisa. Ya, semuanya itu nanti akan nggak bisa nyambung nanti, sulit dipahami kalau SKS. Cara yang benar bagaimana? Cara yang benar adalah belajar sejak minggu-minggu awal, ya, mencicil. Jadi kalau dianalogikan itu seperti nanam misalnya nanam tomat. Ya. Tomat dari biji sampai berbuah mungkin 3 bulan ya waktunya. Nah, Anda agar tomatnya buahnya banyak, buahnya subur, itu misalnya dianjurkan menyiram tanamannya pagi sore tiap hari. Ya, mungkin sekali siram mungkin 50 ml seperti itu. Ya, nggak bisa Anda kalau misalnya malas nyiram, terus mendekati akhir bulan ketiga, wah saya lama nggak nyiram ini. Wes kalau gitu langsung saya siram 1 tong gitu. Kalau di total-total kan sama aja, nggak bisa. Ya. Malah tomat Anda malah mati kalau seperti itu, nggak bisa berbuah, nggak bisa besar, mati. Yang benar bagaimana? Ya disiram tiap hari, sedikit-sedikit pagi, sedikit sore, sedikit. Nah, insya Allah setelah 3 bulan itu akan berbuah subur. Nah, sama dengan mata kuliah yang sifatnya pemahaman, keterampilan, itu nggak bisa dikebut ya SKS, tidak bisa. Harus belajar sedikit-sedikit dari minggu awal. Ya, kalau minggu pertama masih kontrak ya, nah, itu nggak perlu dipelajari ya, asal tahu saja informasi. Nah, mulai minggu kedua itu kan materi. Nah, untuk minggu kedua itu Anda harus belajar. Caranya belajar bagaimana? Yang pertama, pada saat sesi Zoom, Anda harus paham. Ya. Terus yang kedua, di luar kuliah, Anda ulang materinya. Mungkin 3 kali seminggu. Ya. Setiap sesi mungkin setengah jam cukup. Jadi setiap sesi Anda baca saja materinya. Anda baca dengan pemahaman. Ya. Niatnya untuk paham, bukan untuk menghafal. Ya. Jadi dibuka, dibaca, oh paham, oke. Nanti beberapa hari lagi dibuka lagi, dibaca, oh paham. Nanti minggu ketiga seperti itu, materi minggu 2, 3 juga diulang ya. Dibuka, baca, oh paham gitu. Terus seperti itu. Nah, kalau seperti itu Anda insya Allah akan memahami dengan mudah tanpa sadar. Ya. Ketika ujian itu tenang sudah. Ya, karena paham. Jadi pengulangan saja, pengulangan dengan pemahaman. Bagaimana Pak kalau sudah minggu 14? Kalau gitu membaca minggu 2 sampai 14 kan lama. Jangan khawatir, kalau Anda sejak awal itu sudah rutin baca ya, ini materi yang minggu lama-lama itu cepat sekali bacanya kalau sudah rutin. Contoh ya di minggu ke-14 Anda membaca minggu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paling ketika cuma baca atau melihat halamannya aja pengertiannya itu sudah tancap. Atau melihat gambarnya aja sudah paham. Jadi cepat, mungkin cuma beberapa menit selesai. Seperti itu. Ya, jadi itu intinya ya. Jadi sejak minggu awal harus belajar. Ya, belajarnya bagaimana? Di sesi online Anda harus paham. Terus di luar sesi online mau mengulang 2 atau 3 kali seminggu lah. Cukup setengah jam.
Nah, Anda kalau mau rutin seperti itu, insya Allah nggak berat, ya. Nanti insya Allah bisa menguasai ilmunya dengan baik, bahkan lengket ilmunya, ya. Dan ketika ujian itu terasa mudah. Nah, seperti itu tips ya, mungkin bermanfaat bagi Anda. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Untuk proyek akhir ya, nah proyek akhir itu biasanya saya untuk yang kemarin-kemarin memberi tugas beberapa strategi desain algoritma. Ya, misalnya brute force algoritma apa, kemudian dynamic programming algoritma apa, ya. Kemudian misalnya divide and conquer algoritma apa gitu ya. Kemudian setiap kelompok, ya kelompokan itu menganalisa algoritma tersebut dari berbagai aspek. Nah, ada poin-poin analisanya, ya. Contohnya yang pertama misalnya keterangan atau detail algoritmanya seperti apa, analisa waktunya seperti apa, kenapa algoritma ini dimasukkan ke strategi A. Nah, itu. Terus perhitungan kompleksitas waktu dan memorinya bagaimana. Nah, nanti untuk ujiannya bentuknya adalah ujian lisan untuk proyek akhir. Seperti itu, ya. Jadi menganalisa algoritma tertentu yang menggunakan strategi desain algoritma tertentu. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga kegiatan perkuliahan kita ya diberi kelancaran, kemudahan ya, dan juga Anda mendapatkan hasil yang baik ya. Baik itu nilai maupun pengetahuan atau ilmu. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arif.